di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu dinasti Hamdaniyah. Nah, sebelumnya ada dinasti Ikshidasyah. Dinasti Ikshidasyah pada waktu itu memiliki pesaing yang kuat, yaitu dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah ini didirikan di Mesopotamia Utara dan dengan Mosul sebagai ibu kotanya. Mereka merupakan keturunan Hamdan ibnu Hamdun dari suku Taglib. Gerakan keluarga Hamdani ini sebenarnya sudah ada pada masa Khalifah Al-Mu'tadid, yang pada waktu itu tampil dengan aksi menentang Khalifah Abbasiyah. Gerakan ini gagal dan akibatnya beberapa anggota keluarganya ditangkap. Namun pada akhirnya Khalifah Abbasiyah membebaskan mereka setelah Al-Husain ibnu Hamdan menangkap tokoh Khawarij Harun al-Syarif. Ketika Bani Abbasiyah diperintah Khalifah Al-Mu'tadir, nasib keluarga Hamdani ini mengalami perubahan. Keluarga ini banyak memperoleh penghargaan. Di antaranya adalah Abu Al-Hajjah Abdullah ibnu Hamdan dijadikan gubernur di Mosul, Irak. Abdullah ibnu Hamdan memiliki dua putra. Kedua putranya ini diantaranya adalah Muhammad Al-Hasan ibnu Abdullah yang bergelar Nasir al-Daulat dan Abu al-Mahashin ibnu Abdullah yang bergelar Syaif al-Daulat. Nasir al-Daulat diangkat sebagai pengganti ayahnya. Di tangannya inilah keluarga Hamdaniyah memiliki kekuasaan otonom di Mosul. Sedangkan Syaif al-Daulat berkuasa di Aleppo, dan ia dikenal sebagai pendiri dinasti Hamdaniyah di wilayah Aleppo. Hal ini berarti dinasti Hamdaniyah memiliki perbedaan dengan dinasti-dinasti kecil lainnya. Kalau dinasti kecil lainnya hanya berpusat pada satu tempat, tetapi pemerintahan dinasti Hamdaniyah ini berpusat pada dua tempat. Selanjutnya, kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah ini lebih tampak pada wilayah politiknya. Dinasti ini mampu memainkan peran penting sebagai pagar betis untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang ketika itu berada di tahap kemunduran. Yang kedua, menaruh perhatiannya pada dunia intelektual. Terbukti pada masa dinasti Hamdaniyah ini muncul sejumlah nama-nama intelektual muslim, yaitu ada Al-Farabi, Al-Isfani, dan Firoz. Selanjutnya, kemunduran dinasti Hamdaniyah. Meninggalnya Syaif al-Daulat pada tahun 976 Masehi menyebabkan kepemimpinannya beralih kepada putranya, yaitu Sa'ad al-Daulat Syarif I. Berbeda dengan Syaif al-Daulat, penggantinya ini kurang memiliki kecakapan dalam memimpin. Akhirnya pada tahun 1004 Masehi, dinasti Hamdaniyah ini berhasil dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Yang selanjutnya ada dinasti-dinasti kecil di timur Baghdad. Yang pertama ada dinasti Tohiriyah. Pendiri dinasti Tohiriyah ini adalah Thohir ibnu al-Husain pada tahun 766 sampai 822 Masehi. Wilayah kekuasaan dinasti Tohiriyah ini sekitar Khurasan, termasuk Transylvania dengan ibu kota di Merv. Sejarah pendiriannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa perselisihan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Keduanya adalah putra dari Harun al-Rasyid, dan pasukan Al-Mu'min yang dipimpin oleh Thohir pada peristiwa perselisihan ini mengalami kemenangan. Dengan kemenangan ini, Thohir mendapat jabatan menjadi gubernur di kawasan timur Baghdad. Jabatan ini dipegang oleh Thohir selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 207 Hijriah
Tohir meninggal karena penyakit demam yang dideritanya. Kepemimpinannya kemudian digantikan oleh putranya yaitu Tolhah bin Tohir. Dan berikutnya pengganti Tolhah adalah Abdullah bin Tohir. Ia adalah saudara Tolhah sendiri. Pengangkatan khalifah yang ketiga kalinya ini menunjukkan betapa kuatnya dominasi keluarga Tohir dalam pemerintahan, sehingga kekuasaannya diserahkan secara turun-temurun. Yang selanjutnya ada kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Tohiriyah. Pertama, Abdullah ibnu Tohir meningkatkan kerjasama dengan pemerintahan pusat dinasti Abbasiyah. Yang kedua, memperbaiki keadaan ekonomi, menetapkan keamanan, dan meningkatkan perhatian pada bidang ilmu pengetahuan dan akhlak. Yang ketiga, Abdullah juga berhasil menjadikan kota Nishapur menjadi pusat peradaban Islam. Yang terakhir ada kemunduran atau kehancuran dinasti Tohiriyah. Pasca pemerintahan Abdullah ibnu Tohir, kekuasaan dinasti Tohiriyah mulai mengalami penurunan. Pada saat pemerintahan dipegang oleh Muhammad bin Jabir, wilayah Khurasan mengalami kemunduran yang nampak jelas. Dan bersamaan itu pula muncul sebuah kekuatan baru dari dinasti Shafar di wilayah Sijistan. Dan selanjutnya wilayah Khurasan pun dapat dikuasai oleh dinasti Shafariyah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dinasti Safariyah. Nah, dari dinasti Safariyah tersebut, pendirinya itu adalah Ya'qub ibnu Al-Ais As-Safar. Nah, kenapa disebut dinasti Safariyah? Karena pendirinya tersebut adalah pekerja tambang atau tembaga yang disebut Safar kalau pada zaman ketika itu, pada zaman saat itu. Maka nama dinasti ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Ya'qub ibnu Al-Ais As-Safar. Selanjutnya adalah pada tahun 253 Hijriah dan 806 atau 867 Masehi, yaitu ada perluasan wilayah di daerah Sijitan dan Punjab. Jadi ketika waktu dinasti Safariyah mulai berkembang, dia mulai memperluas wilayahnya, yaitu di daerah Sijitan dan Punjab. Selanjutnya mereka merebut benteng Herat di bagian utara, yaitu perbatasan wilayah Khurail. Nah, lalu wilayah Makran dan Fars disebut biasanya itu benteng Kirman sebelumnya wilayah tersebut. Jadi sebelum mereka merebut wilayah Sijitan tersebut, mereka tuh sudah menaklukkan benteng yang dinamakan yaitu benteng Kirman. Selanjutnya adalah puncak Safariyah. Jadi ini kita bahas tentang puncak ketika maju-majunya dinasti Safariyah. Ketika dipegang oleh Amru bin Lais, penguasaan sampai ke Afghanistan. Jadi ketika dipegang oleh Amru bin Lais, penguasaan wilayah itu diperluas hingga sampai ke Afghanistan. Lalu kehancuran dinasti Safariyah. Awal mulanya ini adalah dinasti Safariyah ditaklukkan oleh dinasti Samaniyah. Ketika itu seluruh wilayah ditaklukkan oleh dinasti Samaniyah. Lalu para penguasa-penguasa atau menteri-menteri dipegang oleh dinasti Samaniyah. Lalu semakin parahnya kehancuran dinasti Safariyah, yaitu ketika mereka itu diberontak oleh rakyatnya sendiri. Jadi sudah kacau dalam pemerintahan tersebut, dan sebelumnya juga sudah diserang oleh dinasti Samaniyah. Pada akhirnya dinasti ini hancur setelah penguasa terakhir mereka meninggal dunia, yaitu yang bernama Halaf. Selanjutnya saya akan membahas tentang dinasti Samaniyah. Sebelumnya kita sudah memasuki tentang dinasti Samaniyah pada kehancuran dinasti Safariyah, yaitu yang menyebabkan tadi dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah ini adalah Tenggarai sebagai tuan tanah wilayah
Balkh yang bernama Samankuda. Jadi dinasti ini seperti dinasti yang telah turun menurun atau seperti dari nenek moyang ke nenek moyang. Lalu dinasti ini ada perselisihan saudara yang pernah terjadi, yaitu dua saudara yang berselisih, yaitu namanya adalah Nas ibnu Ahmad dan Ismail ibnu Ahmad. Ketika Nas ibnu Ahmad mati, maka dinasti Samaniyah ini akan dipimpin oleh Ismail ibnu Ahmad. Jadi sebelum Nas ibnu Ahmad mati, itu terjadi perselisihan, dan ketika setelah mati, dinasti Samaniyah dipegang oleh yang namanya Ismail ibnu Ahmad. Kemajuan dinasti Samaniyah itu ketika dipegang oleh Ismail ibnu Ahmad, yaitu kemajuannya adalah menghancurkan dinasti Safaria, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi pada dinasti Safaria, bahwasanya dinasti Samaniyah adalah yang menghancurkan dinasti Safaria. Lalu juga ada memperluas wilayah, yaitu di wilayah Tabanistan dan Rai dan Kazwin. Lalu mengembangkan kekuasaan Islam sampai ke wilayah Turki. Jadi ketika itu dinasti Samaniyah menguasai pemerintahan dalam suatu negeri, yaitu Turki. Terus kemajuan dalam aspek kebudayaan, misalnya yaitu ada di istana dinasti Samaniyah dan Bukhara. Ini menjadi tempat menetapnya para ulama serta merupakan kiblatnya para pujangga. Itu tadi kemajuan dinasti Samaniyah. Lalu sekarang kita akan membahas tentang kemundurannya dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah mulai kemundurannya itu pada ketika Ismail meninggal, lalu digantikan oleh Abu Nasr I. Abu Nasr I ini memimpin tidak lama, karena ketika dia memimpin baru sebentar atau tidak lama memimpin, karena ketika ia memimpin belum berapa lama dia itu mati terbunuh. Lalu digantikan oleh anak keduanya dari Ismail, yaitu Abu Nasr II, yang pada saat itu umurnya masih 8 tahun. Karena usianya yang 8 tahun, dinasti ini pun tidak stabil, karena kalian mengerti sendiri bahwasanya anak 8 tahun masih belum bisa memimpin suatu dinasti yang luasnya sampai senegeri Turki kan. Turki kan besar sekali. Lalu setelah ketidakstabilan dari dinasti Samaniyah tersebut, pada tuan tanah yang mereka memang asli dari suku dinasti Samaniyah tersebut itu menentang kebijaksanaan dari pemerintah. Jadi mereka itu memberontak dengan kebijaksanaan atau kebijakan dari pemerintah. Itu juga menyebabkan bagaimana hancurnya dinasti Samaniyah. Lalu dinasti ini hancur di bawah kepemimpinan Khorassaniyah dan Ghazawiyah yang mengambil alih terakhir dinasti Samaniyah. Setelah itu mereka terbunuh dalam pelariannya dan dinasti tersebut hancur.